yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jadi sudah mafhum kalau dikatakan dua jalan itu artinya kubul dan dubur. Kalau dalam kitab disebut sabila ini, maka yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Kecuali apabila yang keluar itu mani. Maka jika yang keluar itu mani, dia tidak berhadas kecil, tetapi dia berhadas besar. Dia tidak wajib untuk berwudu, tetapi artinya wudunya tidak batal, tetapi apa? Tetapi dia berhadas besar mewajibkan dia untuk mandi. Ya. Tetapi jika yang keluar itu selain mani, apakah yang keluar itu berupa sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Khasbuwah wa ila ruhi muallif hadzal kitab Al-Qadi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca mulai al-istinja. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun, wal istinja'u wajibun minal bawli wal ghaiti wal afdalu ayyastanji'a bi'ajari thumma yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu an yabtasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al mahalla. Fa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu wa yajtanibu istiqbala al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra'i
wa yajtanibul baula fil ma'ir raqidi wa tahta syajaratil muthmirati wa fit tariqi wadh-dhilli was-suqbi wa la yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa massu halqati duburihi alal jadidi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya kembali dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, terutama nikmat taufik, karena dengan nikmat tersebut hati kita tergerak dan kita memiliki kekuatan untuk melakukan salah satu amal kebaikan, salah satu amal soleh, salah satu kewajiban yang paling wajib, yaitu thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi penyebab kita bisa memahami ilmu-ilmu agama, sehingga kehidupan kita bisa tertuntun di dunia ini, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mencintai beliau, yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dengan kita memperbanyak sholawat, semoga kita termasuk umatnya yang mencintai beliau, sehingga nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau dan kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV yang berbahagia, pagi hari ini kita masuk pada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang rukun wudhu atau furudul wudhu, kemudian sunanul wudhu, hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu, dan yang sekarang adalah tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudhu atau menjadi penyebab dari hadas kecil. Kita baca, mari sebelumnya mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun, utawi iki iku fasal suci. Walladzi lan utawi perkara al-wudu'a ing wudu iku sittatu asya'a, 6 pira-pira perkara. Iku ma barang, takdirnya wahia ma kharaja, iku ma barang kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro, kubul lan dubur. Wa naumulan turu ala ghairi hayatil mutamakkini, ing atase sakliyane bentuk kang netepaken bokonge ing tanah. Wa zawalul aqli, lan ilange akal bisukrin kelawan sebab mabuk, au maradin utawa kelawan sebab sakit. Walam surrajuli lan gepoke wong lanang al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang ajnabiyah, wadon kang liya.
duduk mahrame, min ghairi hailin saking tanpa hail, saking tanpa penutup, wa massu farjil adami lan gepok farjine menungso, bibatinil kaffi kelawan epek-epek bagian jero, wa massu halqati duburihi lan gepok lingkaran dubure adami alal jadidi miturut kaul kang jadid, kaul kang anyar saking Imam Syafi'i, kaulul jadid. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Jika terjadi hal-hal ini, maka berarti wudhunya sudah batal. Artinya dia telah berhadas kecil, dan apabila dia akan sholat, maka dia wajib untuk berwudhu kembali. Nah, ini yang disebut dengan nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Jika seseorang misalnya kemudian setelah berwudhu terjadi sesuatu hal yang nanti akan kita jelaskan satu persatu, maka berarti kalau dia mau sholat, nah dia harus berwudhu kembali karena wudhunya sudah batal dan dia dihukumi dia orang yang berhadas kecil. Nah ini yang dimaksud dalam bab ini. Karena seseorang apabila masih punya wudhu, misalnya belum batal wudhunya, maka dia bisa menggunakan misalnya sholat berikutnya itu dengan wudhu sholat sebelumnya. Misalnya kita sholat subuh, kita telah berwudhu, kemudian sampai zuhur nanti misalnya wudhu kita nggak batal, maka kita bisa sholat zuhur dengan wudhu ketika kita sholat subuh. Begitu seterusnya. Tetapi jika sebelum kita melaksanakan sholat berikutnya kemudian batal wudhu itu dengan sebab terjadinya beberapa hal yang akan kita sebutkan di sini, maka berarti apa? Nah, berarti wudhunya batal, dia berhadas kecil, nanti ketika akan melaksanakan sholat dia wajib untuk berwudhu terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, Mu'allif Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, beliau mengatakan walladhi yanqudul wudhu'a sittatu asya', bahwa yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Nah, ini bukan membatasi, karena para ulama dalam kitabnya ada yang meringkasnya hanya 4 saja. Nah, diringkas. Ada yang merincinya sampai 6 bahkan lebih dari 6, tergantung. Kalau misalnya dirinci lebih banyak lagi, nah, nanti akan semakin banyak. Misalnya ma kharaja minas sabilaini, misalnya dirinci kencing, kentut, berak, misalnya makin banyak. Nah, tetapi bisa disingkat. Nah, bisa disingkat, dan Al-Mu'allif Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab ini beliau menyebutkan 6 hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Jadi sudah mafhum kalau dikatakan 2 jalan, itu artinya kubul dan dubur. Kalau dalam kitab disebut sabilaini, maka yang dimaksud adalah kubul dan dubur, bukan jalan yang lain, bukan jalan Soekarno-Hatta dan jalan Tamrin, tetapi minas sabilaini artinya dari kubul dan dubur. Itu sudah maklum. Nah, sudah maklum. Maksudnya bagi yang belum maklum biar maklum bahwa kalau dalam kitab fikih disebut minas sabilaini, maka yang dimaksud adalah minal kubur dubur, jalan depan dan jalan belakang. Jika keluar sesuatu dari 2 jalan, dari kubul dan dubur, maka berarti seseorang berhadas kecil, kecuali apabila yang keluar itu mani.
Maka jika yang keluar itu mani, dia tidak berhadas kecil, tetapi dia berhadas besar. Dia tidak wajib untuk berwudu, tetapi artinya wudunya tidak batal, tetapi apa? Tetapi dia berhadas besar, mewajibkan dia untuk mandi. Ya. Tetapi jika yang keluar itu selain mani, apakah yang keluar itu berupa sesuatu yang biasa keluar? Yang biasa keluar ya kencing biasa keluar, berak itu biasa keluar, tai itu biasa keluar. Nah, berarti kalau itu biasa yang biasa keluar, maka berarti batal wudhunya. Atau yang nggak biasa keluar, tapi keluar juga dari dua jalan itu. Misalnya keluar darah. Nah, bagi orang yang sakit misalnya, dia kencing yang keluar darah, dia berak yang keluar darah, atau dia kencing berak yang keluar adalah kerikil misalnya, dan seterusnya. Atau yang keluar adalah biji buah-buahan karena dia makan nggak bisa kemudian keluar batu dan seterusnya. Maka itu namanya apa? Itu berarti batalnya karena apa? Keluar sesuatu dari dua jalan, kubul atau dubur, meskipun sesuatu itu nggak biasa keluar dari situ, nggak biasa. Yang biasa hari-hari ya kencing berak itu. Jadi di sini para ulama menjelaskan, baik yang keluar itu yang biasa keluar, yang mu'tad, yang biasa keluar, ataupun yang keluar itu tidak biasa keluar, itu tetap membatalkan wudhu, artinya menjadikan seseorang berhadas kecil. Baik yang keluar itu berupa sesuatu yang najis, seperti kencing, berak, najis. Maka itu berupa sesuatu yang suci. Apa ada yang keluar itu suci? Ada, misalnya yang keluar itu adalah ulat. Ulat. Ada keluar dari duburnya ulat misalnya. Maka itu apa? Maka hukum ulatnya itu adalah suci. Tetapi meskipun begitu, tetap apa? Membatalkan wudhu. Wudhunya tetap batal meskipun itu suci. Meskipun ada pendapat lain dalam madhab lain di luar madhab Syafi'i, yaitu menurut Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwa jika yang keluar dari kubul atau dubur itu adalah ulat, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Tapi dalam madhab Syafi'i membatalkan wudhu, baik yang keluar itu berupa najis atau bukan najis, baik yang keluar itu yang biasa keluar atau yang nggak biasa keluar, asalkan keluar dari kubul dan dubur, maka dia membatalkan wudhu, kecuali mani tadi yang sudah kita sampaikan. Kalau yang keluar itu misalnya mani, maka itu tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan mandi, bukan mewajibkan wudhu ketika akan sholat, tetapi apa? Mewajibkan mandi karena itu adalah hadas besar. Misalnya seseorang kemudian misalnya ada seseorang laki-laki misalnya, ini perumpamaan, ini kok bisa nggak membatalkan wudhu itu bagaimana? Misalnya seorang laki-laki misalnya dia tidur dengan cara duduk, kemudian menetapkan bokongnya, tempat tidurnya ke tempat duduknya. Kemudian dalam tidurnya yang pulas dengan duduk itu, kemudian dia bermimpi, basah sehingga dia mengeluarkan mani misalnya. Maka di sini tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Kenapa? Pertama, dia tidurnya dengan menetapkan, nanti akan dijelaskan setelah ini, tempat bokongnya ke tempat duduknya, sehingga tidak memungkinkan ada angin yang keluar. Kemudian yang kedua, dia mengeluarkan mani itu tanpa
ada persentuhan kulit misalnya, dengan kemaluannya tersebut sehingga apa? Sehingga kemudian dia mengeluarkan mani. Maka di sini tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan dia untuk mandi. Karena itu adalah termasuk hadas besar yang nanti akan ada juga penjelasannya secara khusus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Nah, ini biasanya apa? Biasanya dimasukkan kepada zawalul akli. Nah, tetapi di sini dipisahkan sehingga menjadi 6. Dalam kitab yang lain 4. Tetapi di sini ada rincian. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, yang membatalkan wudhu adalah tidur tanpa menetapkan bagian dari lubang duburnya dan sekitarnya ke tempat duduknya. Jadi tidurnya bukan tidur dengan duduk, yang menetapkan tempat duduknya, bokongnya ini, lubang dubur dan sekitarnya itu ditetapkan di tempat duduknya. Yang seperti itu. Karena kalau tidurnya itu duduk dengan menetapkan lubang dubur dan sekitarnya ini di tanah, sehingga aman dari kemungkinan keluarnya angin dari dubur itu, maka di sini tidak membatalkan wudhu jika tidurnya modelnya seperti itu. Tetapi jika enggak demikian tidurnya, maka itu batal wudhunya. Misalnya ada seseorang tidur dengan berdiri, batal wudhunya. Tidur dengan berdiri. Karena apa? Berarti sangat leluasa angin untuk keluar, seandainya keluar. Artinya angin kentut itu nggak aman untuk tidak keluar. Atau seseorang misalnya tidur dengan terlentang, itu juga batal wudhunya. Atau seseorang misalnya tidur dengan tengkurap, apalagi itu malah memicu keluarnya angin dari dubur ketika seseorang tidurnya tengkurap misalnya, maka itu batal. Atau seseorang tidurnya miring ke kanan, miring ke kiri, maka itu semuanya tidur dengan bentuk semacam itu membatalkan wudhu. Nah, yang enggak membatalkan wudhu itu adalah tidur dengan duduknya itu duduk dengan menetapkan lubang dubur dan sekitarnya, bokongnya itu ke tempat duduknya mantap sehingga tidak mungkin untuk untuk mengeluarkan angin, tidak memungkinkan itu baru yang tidak membatalkan. Tetapi tidur dalam bentuk selain itu, dikatakan di sini ala ghairi hayyatil mutamakkin, maka itu yang membatalkan wudhu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini ada pengecualian ya, ada catatan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhunya para nabi. Karena tidurnya para nabi itu beda dengan tidurnya kita. Kalau tidurnya kita kan memang tidur betulan, artinya memang kesadaran itu betul-betul hilang. Berbeda dengan para nabi. Kalau para nabi itu mata mereka itu tidur, tetapi hati mereka itu tidak tidur. Kalau para nabi, Nah, tidur itu seperti apa? Tidur itu nggak sama dengan ngantuk ya. Tidur itu beda dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu nggak membatalkan wudhu, tapi kalau tidur itu membatalkan wudhu. Apa bedanya tidur sama ngantuk? Nah, tidur itu meskipun sebentar itu membatalkan wudhu. Jadi tidur itu bagaimana? Yaitu dia mengistirahatkan badan dan hilangnya rasa badan dan tidak
terdengarnya perkataan orang yang di dekatnya. Jadi yang paling mudah, yang paling belakang di sini. Jadi dia badannya itu teristirahatkan, meskipun kita sekejap, ya, maka badan ini setelah tidur itu terasa lebih ringan, karena pada hakikatnya tidur itu mengistirahatkan badan, sehingga hilang rasa pada badan itu, teristirahatkan. Kemudian ketika tidur itu tidak terdengar perkataan orang yang di dekatnya, itu namanya tidur. Ada orang ngobrol di dekatnya itu nggak dengar. Ada orang yang ngomong sama dia tidak mendengarnya karena dia sedang tidur. Nah, kalau ngantuk itu masih dengar, tetapi dia nggak paham apa yang diomongkan orang. Nah, misalnya pengajian seperti ini, kok ada yang tidur, maka dia nggak dengar sama sekali. Ujuk-ujuk selesai. Ini apa tadi? Ada apa? Padahal yang ngaji teriak-teriak, nah, sementara dia nggak dengar apa-apa. Nah, nggak dengar sama sekali. Bahkan salam terakhir pun dia nggak tahu. Tiba-tiba sudah selesai. Itu namanya tidur. Nah, tetapi kalau ngantuk itu masih dengar. Dia masih begini-begini, dia masih dengar. Tapi dia nggak bisa memahami apa sih yang diomongkan, itu dia tidak bisa memahami. Yaitu ngantuk namanya. Nah, jadi orang yang ngantuk dia masih bisa mendengar suara orang yang di sekitarnya, tetapi kurang jelas dan dia tidak bisa memahaminya. Karena itu kalau ngantuk itu hukumnya apa? Tidak membatalkan wudhu. Nah, tidur itu yang membatalkan wudhu. Karena kalau tidur maka akal seseorang itu hilang. Berbeda kalau seseorang itu ngantuk, itu masih ada, dia masih ada rasa pada badannya, pada panca inderanya dia masih bisa merasakan, tetapi hanya saja kurang jelas ini. Nah, jadi yang membatalkan membatalkan wudhu itu adalah tidur, bukan ngantuk. Tapi beda dengan tidurnya para nabi, karena tidurnya para nabi itu berbeda dengan tidur kita. Mereka tidur tetapi hatinya tetap jaga, tidak tidur. Sementara kita kalau tidur ya tidur semuanya. Fisiknya tidur, matanya tidur, hatinya juga ikut tidur. Nah, kalau kita seperti itu, nggak menyadari apa-apa yang di sekitar kita. Bahkan terkadang ada santri tidur disiram air pun tetap tidur. Nah, ini sudah terlalu jauh, ini entah kemana rohnya, sehingga disiram air pun dia tidak menyadari bahwa dia harusnya bangun. Nah, itu sangat jauh sekali dari tidurnya para nabi. Tidurnya para nabi tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wazawalul akli bisukrin aw marobin. Hilangnya akal dengan sebab mabuk atau sakit. Bukan dengan sebab tidur, tadi sudah secara khusus, yaitu hilangnya akal dengan sebab mabuk atau sakit. Kalau seseorang itu mabuk, maka akan hilang akalnya. Seseorang itu sakit, maka terkadang seseorang menjadi gila atau dia pingsan karena sakit yang dideritanya, sehingga dia hilang akalnya. Atau seseorang memang gila, dia sakitnya itu sakit gila. Atau seseorang sakit kemudian dia pingsan, tidak sadarkan diri. Maka ini semuanya membatalkan
membatalkan wudhu. Orang yang hilang akalnya di sini menyangkut siapa saja. Apakah hilang akalnya itu, gilanya itu karena gila urusan duniawi, maupun gilanya itu karena karena seseorang mencapai derajat tertentu dari kewalian. Ada seseorang gila karena stres, misalnya karena putus cinta misalnya, kemudian di stres terus gila. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada orang yang gila gara-gara banyak masalah dalam hidupnya, dia tidak sabar. Ada orang yang gila gara-gara misalnya memang sakit bawaan, keturunan. Dulu bapaknya gila, anaknya jadi ikut gila misalnya, dan sebagainya. Nah, ada orang juga yang gila itu karena ini gila yang positif, yaitu gila karena misalnya saking cintanya kepada Allah, seseorang mencapai derajat tertentu untuk menjadi seorang wali, sehingga dia namanya wajud. Dia sampai pada derajat yang disebut majdzub, jazab. Dia menjadi majdzub. Hilang akalnya itu karena kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang termasuk wali yang majdzub ini wudhunya juga batal. Wudhunya juga batal karena hilang akalnya ketika itu. Akalnya tidak menyadari, sehingga meskipun majdzub terkadang dia mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Bahkan terkadang dia mengucapkan kata-kata kufur. Meskipun dia tidak dihukumi kufur, kalau dia mengucapkan kata-kata kufur, dia tidak dihukumi kufur. Karena apa? Dia sedang hilang akal. Tetapi kalau wudhunya itu tetap batal karena dia memang hilang akal. Sama seperti orang yang gilanya karena urusan duniawi tadi. Karena urusan duniawi dia menjadi gila, batal wudhunya. Karena urusan akhirat, karena urusan kecintaannya kepada Allah, rindunya kepada Allah, sehingga seseorang menjadi gila yang disebut dengan majdzub. Tidak semua wali itu majdzub, tapi ada sebagian wali yang kemudian majdzub. Nah, orang yang wali yang majdzub di sini ketika dia dalam keadaan jazab, dalam keadaan majdzub, maka batal wudhunya karena hilang akal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi hati-hati, karena sekarang banyak orang yang pura-pura majdzub, pura-pura saja. Dia pura-pura karena untuk menyembunyikan kebodohannya. Kemudian dia ingin melanggar syariat Islam dengan berpura-pura majdzub. Karena kalau majdzub itu orang akan memakluminya. Silahkan berbuat apa saja, dia kan sedang jazab, hilang akalnya. Sehingga masyarakat kemudian memaklumi dia sedang jazab. Padahal sebenarnya dia hanya pura-pura gila saja, dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus waspada hal yang seperti itu. Tapi memang ada wali betulan yang majdzub, itu memang ada. Dan para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka menjelaskan jika kita mendapati seorang wali, ada baganya itu menjaganya. Jangan sampai dia keluar rumah kemudian dia diketahui melakukan sesuatu yang melanggar syariat, atau dia misalnya mengucapkan kata-kata yang melanggar syariat. Bahkan kalau berpotensi seperti itu, ini wali majdzub ini kalau keluar rumah, misalnya dia nanti membuka auratnya misalnya, atau dia mengucapkan kata-kata kufur, meskipun bagi dia sendiri itu tidak dihukumi kufur karena dia sedang hilang akal.
Tapi bisa saja dia akan mengucapkan kata-kata yang kufur di hadapan orang banyak. Sementara masyarakat mengenal dia adalah wali. Dia adalah seorang wali. Sehingga wali itu mesti benar. Nah, masyarakat berkeyakinan seperti itu. Akhirnya mereka kemudian tiru-tiru apa yang diucapkan oleh sang wali itu, padahal wali itu mengucapkannya ketika dia dalam keadaan tidak sadar. Majdzub, dia dalam keadaan tidak sadar. Kalau dia sadar pasti dia tidak akan mengucapkannya. Tetapi karena dia tidak sadar, maka kemudian dia mengucapkannya. Nah, kemudian masyarakat yang nggak paham kemudian ikut-ikut mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh wali yang hilang akal itu, yang majdzub itu. Maka ini akan membahayakan masyarakat. Akhirnya masyarakat muslim yang sebenarnya waras, yang sebenarnya akalnya itu tidak hilang, ikut-ikut mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh seorang wali, yang padahal wali tersebut dalam keadaan majdzub. Karena itu dalam agama itu dianjurkan keluarganya kalau punya keluarga yang jadi wali majdzub, udah suruh di rumah saja, jangan boleh keluar. Nanti kalau keluar suruh ini. Nah, masyarakat akan salah paham. Oh, si wali itu ngomong begini nggak apa-apa. Si wali itu nggak pernah sholat saya lihat. Nah, berarti nggak sholat nggak apa-apa, dan seterusnya. Nanti jadi masalah. Padahal dia nggak sholatnya itu karena apa? Memang akalnya sedang hilang. Dia mengucapkan kata-kata yang buruk itu, yang melanggar syariat, karena akalnya sedang hilang. Dan dia tidak masalah ketika dalam keadaan seperti itu, karena dia bukan mukallaf ketika hilang akal, bukan mukallaf. Tapi orang masyarakat awam yang nggak paham nanti menganggap, oh kalau misalnya nggak sholat nggak apa-apa, nggak menutup aurat nggak apa-apa, ngomong begini dan begitu nggak apa-apa, dan seterusnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, bahkan kalau misalnya seorang wali yang majdzub itu mengucapkan kata-kata yang itu melanggar syariat misalnya, atau melakukan perbuatan yang itu melanggar syariat, maka orang yang tahu hendaknya dia melarang, dibentak. Meskipun dia wali. Nah, karena dia kan nggak sedang jadzab, dia sedang majdzub. Nah, dengan mengatakan misalnya, awas jangan diucapkan, misalnya diteriaki di situ, jangan ngomong begitu, misalnya diberi tahu seperti itu, meskipun dia derajatnya lebih tinggi dari dia, karena dia wali, tapi kan wali yang sedang majdzub. Kenapa? Karena itu ucapan yang melanggar syarak. Itu meskipun orang itu sedang hilang akal, sedang gila, kalau dibentak itu takut juga itu. Nah, itu takut juga. Dicoba orang gila itu, dia nggak sadar. Coba kamu bentak, dia akan takut itu, sehingga dia tidak mau mengucapkannya lagi. Nah, itu juga demikian. Hendaknya kita yang tahu kalau ada orang wali tapi dia sedang jadzab, sedang hilang akal, kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar syarak, maka kita bentak untuk meninggalkan sesuatu yang terlarang itu. Atau dia misalnya membuka auratnya, maka disuruh menutupnya. Nah, seterusnya. Itu aturannya seperti itu, karena memang dia sedang hilang akalnya. Bukan berarti kita merendahkan seorang wali, tidak. Seorang wali itu memiliki kemuliaan indallah. Tetapi ketika itu dia dalam keadaan memang majdzub, hilang akalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga dikatakan meskipun dia seorang wali yang sedang jadzab, wudunya pun itu menjadi batal karena akalnya itu sedang hilang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi wali itu begitu, macam-macam. Ada yang
Tetapi ada yang melalui tingkatan jazab ini, ada yang tidak. Tidak harus seorang wali untuk mendapatkan tingkat ini itu menjadi jazab dulu, enggak. Harus majdzub dulu, enggak. Banyak para wali, bahkan afdalu awliya'il bashar seperti Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa mereka pernah majdzub dalam kehidupan mereka. Padahal mereka adalah afdalu awliya'il bashar, para wali yang paling mulia, mulai dari wali-wali zaman sebelum Nabi Muhammad sampai nanti kiamat. Gak ada wali yang mencapai derajat lebih tinggi dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tetapi tidak ada riwayat yang mereka pernah jazab, pernah majdzub, itu gak ada. Artinya apa? Artinya bahwa untuk mencapai derajat tinggi dalam kewalian, seseorang tidak mesti dia melalui tahapan jazab. Tetapi ada juga sebagian yang memang melalui tahapan jazab tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini mestinya yang keempat, yaitu walam surrajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin. Menyentuhnya seorang laki-laki pada kulit perempuan ajnabiyah. Nah, dilihat di sini apa? Menyentuhnya seorang laki-laki pada kulit perempuan, perempuannya perempuan ajnabiyah tanpa ada penutup. Nah, dipahami di sini berarti yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Kalau menyentuhnya itu bukan pada kulit tetapi pada yang lain, berarti tidak membatalkan wudhu. Tapi bukan berarti nggak haram. Nah, bukan berarti tidak haram. Misalnya menyentuh giginya, atau menyentuh rambutnya, atau menyentuh kukunya misalnya, itu kan bukan kulit, atau rambut bukan kulit, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Tapi ya tetap haram kalau laki-laki menyentuh perempuan lain, bukan istri, bukan mahramnya. Nah, meskipun rambutnya itu tetap tetap haram, tetapi tidak membatalkan wudhu. Jadi pembahasannya beda, jangan sampai salah paham. Nanti ketika diterangkan, oh itu nggak membatalkan wudhu, berarti nggak apa-apa kita sentuh. Enggak, itu sesuatu yang berbeda. Karena terkadang ada kesalahpahaman di masyarakat ini, semacam ada kesalahpahaman. Banyak di antara orang awam itu tidak memahami bahwasanya bersalaman antara laki-laki dan perempuan itu tanpa hail, tanpa penghalang, itu hukumnya haram. Bersalaman begini laki-laki dan perempuan tanpa hail, tanpa penghalang, itu hukumnya adalah haram. Itu banyak yang tidak tahu, sehingga ketika mereka misalnya sowan ke kiai, misalnya mereka sowan ke kiai kemudian kiai itu tidak mau bersalaman, pahamnya itu karena apa? Kiainya takut batal wudhunya. Pahamnya nanti batal wudhunya. Oh, kiai lagi punya wudhu, nggak mau salaman karena lagi punya wudhu, nanti kalau salaman batal wudhunya. Yang dipahami apa? Nggak mau salaman itu karena apa? Karena takut batal wudhunya. Padahal sebenarnya bukan masalah batal nggak batal, itu iya, itu mungkin iya. Tetapi yang pokok itu karena bersalaman laki-laki dan perempuan tanpa hail, itu hukumnya adalah haram. Banyak sekali hadis yang menunjukkan hal itu.
Di antaranya hadis yang sangat terang Rasulullah dawuh, inilah usafihun nisa, sesungguhnya aku itu tidak menyalami kaum perempuan ajnabiyah tanpa hail. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita jelaskan, jangan sampai nanti salah paham. Ketika dikatakan bahwa yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kulit dari perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah itu apa? Perempuan yang bukan mahram. Mahram itu perempuan yang haram untuk dinikah. Perempuan yang haram untuk dinikah itu adalah misalnya ibu, nenek, atau misalnya saudara perempuan, kemudian bibi dari bapak atau ibu, kemudian anak perempuan. Itu namanya apa? Mahram. Nah, ajnabiyah itu adalah perempuan yang bukan bukan mahram. Itu namanya perempuan ajnabiyah. Nah, istri dalam masalah membatalkan wudhu itu sama dengan ajnabiyah. Artinya jika seorang suami kemudian menyentuh kulit dari istrinya, maka batal wudhunya. Meskipun dalam masalah yang lain istri memiliki hukum yang berbeda dari perempuan ajnabiyah dan berbeda pula dengan perempuan mahramiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau menyentuh, tadi kita katakan menyentuh selain kulitnya, menyentuh giginya. Coba kamu buka mulutmu, saya sentuh giginya misalnya, sentuh kukunya, saya sentuh rambutnya. Maka itu apa? Enggak membatalkan, tapi haram apa enggak? Ya haram. Haram. Wong rambut itu juga aurat bagi perempuan, melihatnya saja seseorang berdosa, apalagi dia menyentuhnya. Jadi jangan kemudian salah dalam memahami. Dia tidak membatalkan wudhu menyentuhnya, tetapi dia hukumnya adalah haram untuk disentuh, karena itu adalah perempuan ajnabiyah, bukan mahramnya dan juga bukan istrinya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dikatakan tadi perempuan ajnabiyah. Berarti kalau menyentuh kulit mahramnya itu tidak membatalkan. Menyentuh kulit ibunya, neneknya, anak perempuannya, saudara perempuannya itu tidak membatalkan wudhu meskipun tanpa hail, tanpa penghalang. Ini. Kemudian yang berikutnya ketentuan lagi apa bi ghairi hail. Di sini dikatakan min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Berarti jika ada pembatas, ada hail, ada kain misalnya di tangannya ada kainnya, berarti kan nggak menyentuh kulit dalam, yang disentuh bajunya, dia menyentuhnya di atas bajunya, berarti kan tidak ke kulit. Maka di sini tidak membatalkan wudhu. Atau seseorang bersalaman dengan perempuan ajnabiyah, kemudian dia pakai pakai penutup misalnya seperti ini, maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan itu menyentuh kulit tanpa ada penghalang berupa kain atau semacamnya. Jika ada penghalang, ada hail, maka itu tidak membatalkan tidak membatalkan wudhu, dan juga tidak diharamkan kecuali apabila ada syahwat. Jika ada syahwat maka tetap diharamkan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wa massu
farjil adamiyyi bibatinil kaffi. Ini juga disirikan ya, antara menyentuh farji dan dubul kubul dan dubur ini dijadikan berbeda sehingga jumlahnya menjadi 6. Wa massu farjil adamiyyi bibatinil kaffi, yaitu menyentuh farji kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi di sini perlu diperhatikan yang pertama apa? Menyentuh kemaluan manusia. Berarti kalau kemaluan binatang bagaimana? Enggak batal. Misalnya kemaluannya sapi atau kemaluannya kuda, misalnya kemaluannya apa? Kalau seseorang menyentuhnya itu tidak batal. Yang batal apabila seseorang menyentuh kemaluan manusia, al-adami. Baik itu kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan, sama-sama itu membatalkan wudu. Baik itu kemaluannya anak kecil atau kemaluannya orang dewasa, masih kecil anaknya, itu juga tetap menyentuh kemaluannya itu tetap membatalkan wudu. Baik kemaluannya orang yang masih hidup maupun kemaluannya orang yang sudah mati, maka dia juga membatalkan wudu. Kemudian dikatakan di sini menyentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Kalau menyentuhnya misalnya dengan telapak tangan bagian luar, atau dia nyenggol kemaluannya dengan sikutnya misalnya, atau dengan kakinya, atau dengan selain telapak tangan bagian dalam, maka itu tidak membatalkan. Nah, mana telapak tangan bagian dalam itu? Telapak tangan bagian dalam itu apabila kita kita satukan dua telapak ini, satukan begini, kemudian agak kita renggangkan, kita tetapkan dengan direnggangkan sedikit, maka bagian yang tidak terlihat itu namanya telapak tangan bagian dalam, sementara bagian yang terlihat itu namanya telapak tangan bagian luar. Kecuali jempol ini. Jempol ini meskipun kalau diginikan dia terlihat, tetapi dia masih tergolong sebagai telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau ada seseorang menyentuh kemaluannya begini, nah ini sudah batal, karena dia menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau dia menyentuh kemaluannya itu dengan begini, maka tidak batal. Karena apa? Wudunya nggak batal, karena dia menyentuhnya dengan telapak tangan bagian luar. Nah, kalau dia menyentuhnya begini misalnya, itu juga tidak batal, karena sela-sela ini ketika kita satukan itu dia akan terlihat. Berarti dia tergolong telapak tangan bagian luar. Jika dia menyentuhnya begini, maka berarti tidak membatalkan wudu, karena ini telapak tangan bagian luar. Nah, sekali lagi, jadi yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan kubul dengan telapak tangan bagian dalam tanpa hail. Jika dengan HL, jika dengan penutup, misalnya ada sarungnya, misalnya menyentuhnya, ada celananya, dia menyentuhnya, ya tidak batal, tidak batal. Karena apa? Karena ada HL, ada penutup. Yang membatal di sini adalah menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam dan tanpa ada penutup di antara telapak tangan dia dan kemaluannya. Baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Jadi meskipun milik sendiri itu juga tetap membatalkan. Bahkan tadi dikatakan meskipun punya anak kecil itu juga membatalkan.
Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah menyentuh lingkaran dubur manusia menurut al-qaulul jadid. Kalau menurut al-qaulul qadim, Imam Syafi'i memiliki dua qaul. Qaul qadim ketika beliau di Baghdad, qaul jadid ketika beliau di Mesir. Menurut qaul jadid, menyentuh lingkaran dubur, bukan menyentuh pantat, bukan menyentuh bokong. Karena ada yang salah paham, menyentuh bokong batal. Enggak, menyentuh bokong tidak batal. Yang menyentuh, yang batal itu adalah menyentuh lingkaran duburnya, itu disentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, itu yang batal. Nah, menurut qaul jadid. Nah, kalau menurut qaul qadim, ini tidak membatalkan. Sama dengan kubul tadi, apabila menyentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam dan tanpa hail. Nah, jika dengan hail, maka itu tidak membatalkan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Besok insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan yaitu tentang masalah mandi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.